Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin 3 handphone untuk edisi akhir tahun. Apa aja? Ya lo bisa lihat sendiri dong di sini ya kan. Di sini ada Redmi Note 9, ada Oppo F11 Pro yang ada di tengah, Redmi Note 9 sebelah kiri. Terus yang di tengah Oppo F11 Pro, yang di sebelah kanan Samsung Galaxy A50. Oke, gue bakal coba jelasin satu-satu. Untuk handphone yang satu ini, si Redmi Note 9, ini adalah sebuah handphone yang menurut gue paling modern, yang paling multifungsi lah di antara dua handphone yang lain. Dan kalau ditanya di antara ketiga handphone yang lagi gue review ini, yang lagi gue gibahin lah lebih tepatnya, bukan review. Mana yang paling banyak fungsinya? Menurut gue Redmi Note 9. Gue coba jelasin, jadi lu coba tonton dulu video nggak jelas ini sampai habis. Dan lu bisa lihat ada titik-titik di pojokan. Ya, kameranya ada di bagian pojok kiri atas. Nah, yang kedua ini adalah Oppo F11 Pro. Kalau lu pengen bentuk yang fancy, modern look, ya kayak kelihatan handphone mahal banget, mahal lah ya, mahal parah, gue lebih ngerekomendasiin Oppo F11 Pro. Jadi gini, kalau lu tipikal orangnya yang ini semua handphone yang lagi lu lihat ini budget sejutaan semua ya. Kalau lu pengen tuh modal handphone murah meriah, tapi lu tuh kayak beli tuh kayak pengen kelihatan mewah aja gitu, full view display lagi. Jadi ini displaynya nggak ada noda sama sekali, kamera yang ngumpat. Ya Oppo F11 Pro. Dan yang terakhir adalah Samsung Galaxy A50. Nah, si Pukima satu ini adalah handphone yang menurut gue ya secara personal ya, kalau untuk pemakaian ringan, handphone kedua, handphone ketiga, dan lu ngembat handphone ini, anjir. Handphone utama lo tuh flagship misalnya ya, kayak iPhone yang harga 20 juta, pokoknya Android yang seharga motor, seharga surat tanah, dan handphone kedua lu pilih A50 ini. Nah, lu bakal ngerasa nyaman. Kenapa? Karena handphone ini menurut gue, di antara semua handphone yang lagi gue gibahin, ketiga handphone yang gue gibahin ini paling mewah. Nanti gue coba jelasin. Nah, untuk si Redmi Note 9, kenapa fungsinya gue bilang paling fungsional? Pertama, handphone ini baterainya gede, 5000 mAh, lebih ya kan, lebih dikit. Gila sih, gede banget sih itu. Terus yang kedua, layarnya bukan dari AMOLED. So, buat lo yang orang lapangan, ya lo yang kerja keras banget, sering outdooran, ya ini layarnya no kecot. Anti rewel lah, layar non AMOLED ini. Terus si Oppo F11 Pro, kalau lo seandainya hobi nongkrong, lo lebih suka style, ya pokoknya apa-apa fashion lah ya. Menurut gue, paling fancy di antara ketiga handphone yang lagi gue gibahin ini Oppo F11 Pro. Dan lu bisa lihat tuh ada BCA mobile banking tuh. Ya karena Oppo ini gue pakai, keren soalnya modelnya. Dan yang satu ini si Samsung A50 ini, kalau seandainya lu pengen beli, aku pengen beli handphone murah nih, cuman gue takut kayak nggak enak dipakai, gue pengen yang nyaman gitu buat HP kedua ketiga lu, saran gue A50. Bahkan Samsung A50 ini kalau dibandingkan layar ya dengan iPhone XR yang masih seharga motor bekas, iPhone 8 Plus ya, apalagi si Pukima XR ini, layarnya tuh untuk color production ya, kalah, lewat. iPhone seharga motor bekas nih lewat semua. Untuk quality layarnya cukup dengan Samsung Galaxy A50. Ini gila banget nih handphone. Makanya gue bilang kalau seandainya handphone utama lo tuh handphone flagship yang seharga surat rumah, surat tanah, menurut gue dengan lu pilih handphone yang kedua, handphone secondary lu pilih A50 ini, ya ini sanggup menyaingi rasa nyaman mewah yang ada di handphone utama lu. Untuk fitur kamera, Samsung A50 ini jauh lebih lengkap daripada kamera yang ada di Oppo F11 Pro. Dan gue ngerekomendasiin Oppo F11 Pro bener-bener buat lu yang hobi stylish banget lah. Nah, kita balik lagi ke Oppo F11 Pro. Handphone yang satu ini layarnya full view display. Jadi kalau seandainya lu nonton video, lu ngedit, ini enak parah. Jadi 3 rekomendasi handphone ini benar-benar punya karakter yang beda ya, tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan lo. Dan lo bisa lihat sendiri ini sama sekali no tompel-tompelan. Gue paling benci banget kalau ngedit foto, ngedit video tuh kayak ada noda-noda, kayak ada poni, ada kamera di tengah-tengah. Dengan hadirnya full view gini, wah sabi sih. Apalagi dengan perpaduan RAM 6GB buat multitasking ya, buat ngedit sambil ngerjain banyak hal, ngelakuin banyak hal di handphone. Ini bakal anjay banget ya. Dan tapi nggak direkomendasiin buat ngegame ya. Ini lebih ke multimedia lah nih handphone ya kan. Dan kalau lu nanya ke gue, sengebut apa sih bang? iPhone 6 lewat, iPhone 7 lewat lah. Menurut gue iPhone harga sejuta disikat semua sama Oppo F11 Pro ini. Tapi sayangnya untuk fungsi kameranya bagus banget. Hasil jepretannya tuh ciri khas Oppo banget, apalagi kamera depannya ya kan.
Cuman sayangnya fitur kamera yang ada di Oppo ini nggak selengkap A50 dan ya Redmi Note 9. Itu kenapa? Karena untuk Oppo F11 Pro ini kamera belakangnya nggak sebanyak Redmi Note 9 dan nggak sebanyak kamera yang ada di Samsung Galaxy A50. So, untuk dari sisi fitur, handphone ini nggak seramai fitur-fitur yang ada di Samsung A50 dan si Redmi Note 9. Tapi, handphone ini mempunyai sesuatu hal yang spesial. Meskipun belum AMOLED, layarnya tuh bening banget dan kontrasnya tuh, ciri khasnya tuh kayak menyerupai mirip-mirip iPhone lah. Tapi yang paling penting, nah ini dia nih, kamera depannya ngumpat seperti ini. Itu kayak menurut gue ya, handphone sejutaan tuh kamera ngumpet-ngumpet gini tuh kayak anjay ya, kayak keren aja gitu dilihat sama teman-teman. Makanya gue bilang yang paling fancy di antara 3 handphone yang lagi gue gibahin ini Oppo F11 Pro sih menurut gue sih, fix no debat lah ya, no kecot-kecot lah ya. Kalau mau kecot ya baku hantam gitu. Mau di mana? Lu bawa sekampung ya. Gua bawa pisau doang. Anjir. Sumpah ngajakin ribut buat gue. Gak bercanda gue. Nah, tapi ada kurangnya Oppo F11 Pro ini. Kurangnya itu dia belum Type-C di antara kedua kawannya yang lagi kita gibahin ini. Ya kayak gue bilang tadi. Handphone ini memang yang paling lah, paling lah. Di antara A50 udah Type-C dan Redmi Note 9 udah Type-C. Tapi kalau lu pengen yang fungsional banget, fungsi gitu, dipakai 2 tahun, 3 tahun dan lu ya kerja di handphone banget lah. Saran gue Redmi Note 9, baterainya gede, layarnya juga full view juga meskipun ada tombol tipis. Dan yang paling penting, oh my god, ini dari Xiaomi. Lo kalau mau ngeklaim tuh enak, kalau mau servis juga enak ya. Tapi ya mirip lah 11-12 lah masih Samsung. Tapi lebih manusiawi Redmi lah, karena ini belum AMOLED. Jadi kalau layarnya kenapa-napa atau ada parts yang pengen lo ganti, nggak semahal Samsung. Dan yang paling penting, di antara ketiga handphone yang lagi gue gibahin ini, yang paling lengkap fitur kameranya si Redmi Note 9 ini. Ya, lu bisa lihat kameranya paling bejibun di antara handphone-handphone lain yang lagi gua gibahin. So, pilihannya balik lagi ke kebutuhan lo masing-masing ya. Ini rekomendasi 3 handphone yang punya karakter nggak sama sekali. Benar-benar beda. Nah, gue persingkat. Kalau lo butuh handphone yang modal murah, budget sejutaan, tapi buat gaya-gayaan, dipakai juga nyaman, berasa mewah banget, kameranya bagus, jepret-jepret bagus banget, Oppo F11 Pro. Kalau lo pengen kenyamanan, beli handphone murah, tapi kayak berasa pakai handphone puluhan juta, saran gue si Samsung Galaxy A50, bahkan layarnya tuh jauh lebih baik ketimbang iPhone seharga motor. Sumpah, gue ngomong jujur sini. Kalau lu pengen handphone yang benar-benar pakai buat kerja berat banget, jawabannya si Redmi Note 9. Baterainya gede, layarnya gede, anti kecot, bukan AMOLED, nggak manja, dan ya kira-kira di antara ketiga handphone ini lo pilih mana? Silakan balik lagi, sesuaiin dengan kebutuhan lo. Tapi handphone ini nggak ada plus minusnya, punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Misalnya yang sana ada kekurangan, yang sini ada kelebihan. Ini nggak bisa disandingkan antara satu sama lain karena sesuai kebutuhan masing-masing. Dan buat lo yang pengen sikat semua handphone ini, linknya gue taruh semua di deskripsi.